mergo tek asline Imam Syafi'i. Mana saya iso dinego mergo tek asline Imam Syafi'i rahimahullah. Pun titik. Wa yakunu lan ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajun apa wajah dhaifun kang apes. Au qaulun utawa pengucapan mukharajun kang den simpul. Au qaulun to pendapat mukharajun kang disimpul. Jadi mukharat itu benten mbek kharaja, macam bahasa Arab ku aneh. Bahasa Arab niku nak muni misale syaratnya saya salat itu kudu muslim. Wa kharaja fil muslim al kafir. Jadi kalau kharaja itu malah mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja, mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja. Tapi kalau kharaja itu produk turunan min aslin ila far'in. Ya jadi bahasa Arab itu unik. Saya ulang lagi. Ya. Kalau kharaja pakai tasdid, kharaja pakai tasdid itu keluaran produksi. Jadi dari aslin, ya dari aslin kemudian ada turunannya. Ini jenis kharaja. Kharaja, apa? Berarti kan turunan ini masih nginduk. Itu jenis qaulun mukharrajun, apa? Qaulun mukharrajun. Tapi kalau kharaja memang keluar karena ada sejenis, apa? Ya, saya ulang lagi. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya di semua bahasa Arab seperti itu. Makanya susahnya bahasa Arab di situ. Jadi apa ya? Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab. Makanya syaratnya orang alim itu harus malian bil arabiyah. Dia kaya sekali tentang apa? Bahasa Arab. Karena kadang lazim sama mutaaddi itu maknanya beda jauh. Bukan sekedar beda, kadang beda jauh. Misalnya bahwa lacut, nah yang bagi sayukjo, parah. Bahwa lacut kok yang bagi sayukjo. Jadi marido itu lorong. Nak tamaro itu imbo lorong. Alimah itu ngerti. Nah ta'alama itu maksa ngerti. Jadi wajan tafa'ala itu takallu. Jadi ta'alama itu maksa ngerti. Jadi Jawa maknanya belajar. Maknanya belajar wong maksa ngerti. Nah alimah ngerti tenan. Tapi nak ta'alama maksa ngerti. Jadi misalnya sajua itu kendel. Nah sajua maksa kendel. Jadi Jawa maknanya ta'alama itu belajar. Apa? Belajar. Kalau kalian ini malih. Nah kalau nutun mukharrajun itu akan dikenali oleh orang-orang yang lama sekali belajar manhaj. Saya ulang lagi, yang lama sekali belajar manhaj. Dalam konteks manhaj tentu lama sekali belajar nasus syafi'i. Belajar nasus syafi'i. Misalnya begini, ini rumah tenang. Sing darani turab itu apa? Ya turab itu dari Imam Syafi'i yang bab tayamum itu ya pokoknya sing lahu hubar. Ono bleduke jenenge apa turab. Sing ora ono bleduke jenenge atin, itu lemah. Nah kemudian turab itu di mana? Ya turab itu ada di atas fawqal ardi. Ya saya ulang lagi, turab itu ada di fawqal ardi. Nah ketika Imam Syafi'i bilang turab itu ma fawqal ardi, saya ulang lagi, turab itu ma fawqal ardi. Maka potensinya qaulun mukharrajun adalah lebih umum ketimbang turab sing lahu hubar, karena ma fawqal ardi a'ammu min ayakuna turaban lahu hubar aw lam yakun lahu hubar. Nah itu masalah dalam mazhab. Makanya cara Abu Hanifah itu mirip, makanya kayak Yusuf Qardawi yang bab zakat itu mirip cara berpikir Abu Hanifah. Abu Hanifah itu misalnya kue tayamum bil jidar yosah, bil ahjar yosah, bil asjar yosah. Kalau tayamum mau nyekel wit ngeten bisa. Karena pikiran Abu Hanifah fatayamamu sayyidan thayyiban maknane turab itu mafaqal ardi. No, mafaqal ardi. Wah kayak Yusuf Qardawi. Jadi zaman Imam Syafi'i rungono tasoddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Kata tamr di Mas Syafi'i diganti kutil balad. Paham ya? Karena tamr binisbat di ahli Makkah itu kutil balad. Kutil balad Imam Syafi'i menentukan yang wajib zakat itu kutil balad. Misalnya Indonesia ya beras. Nah celakanya Yusuf Qardawi maknani kutil balad itu mafaqal ardi atau matum bidul ardi. Jadi cengkeh melebu kakao, melebu melon. Makanya ini kan masalah. Nah dalam teori usul fikih itu begini ya, kalau lafadz am itu harus ditakyid atau lafadz mutlak itu ditakyid, kalau lafadz am ditakhsis. Berarti kalau pakai teori itu wa mimma akhrajna lakum minal ard apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nama itu ya apa saja yang keluar dari bumi itu harus dizakati. Apa saja ini umum. Karena Rasulullah itu nyatanya hanya mewajibkan zakat pada tamr. Ya sudah tamr saja.
binisbat di ahli Makkah, no? Kemudian tamar oleh Imam Syafi'i di maknanya kutil dalat. Maka umumnya ayat ma akhrajna lakum minal ard dari umum ma ditafsir kutil dalat. Yusuf Qaradawi itu pengagum Abu Hanifah meskipun dia ini dibalik. Justru umum itu normalnya bagian ala umumi. Kalau Nabi mencontohkan satu dua hal itu nyontohkan fardun min afrodihi, bukan menjadi mukhasis. Sama lagi ya. Tapi uniknya Imam Syafi'i begini di usul fikihnya Syafi'i kayak lubil usul juga ada perdebatan. Saya ulang lagi, ini perdebatan dalam usul fikih. Apakah nyebut khusus ba'dal umum itu nyebut fardun min afrodihi? Apa mukhasis nenggone umum? Oke milih omong podo ra paham. Kalau yakin ngaji sebab mesti ra paham. Kok ya sembulat. Kok kadang semua colai ra pati paham. Wong dhek guru tugas semua colai ra pati paham. Artinya memang itu harus ilmu yang dikaji betul ya. Kula baleni malih. Dzikru fardin min afrodil am iku yakunu mukhassisan apa yakunu dzalika dzikru itu berarti dzikrul fardi min afrodil am. Kemilan. Itu kan podo mungkin. Ya, angan-angan yang menjadi engko ngaji mukadimah. Wis pasanan itu wasdino alim, yang berpaham ya alim, ora paham ya alim ra. Ora alim mlebu swarga. Sebenarnya wong alim ketun kabeh, tak jamin. Pengumuman pertama he wong alim mlebu swarga. Barang gelombang kedua dan para penggemar. Ya rugi to wong alim ku. Padha wae, sebenarnya apa? Padha wae. Iya, padha. Padha wae ku Abdul Qadir jadi ketua wali itu tirakaten tak ngamek, diumumno. Abdul Qadir silakan masuk surga. Kalau setelah ngamale akeh tirakate akeh. Barang pengumuman kedua dan para penggemarnya. Akhirnya ya serasa alim, sementing jadi penggemar wong. Kalau jadi pengalim kadang ya rugi. Karena ini bisa ini gelombang kedua. Tapi dianggap niati khidmah Islam wis rugi rugi seger. Tak beli malah ini. Ini ilmu yang jelimet sekali. Apakah dzikrul fardi min afrodil am itu taksisun di dalikal am utawa ya mau dzikru fardin min afrodil. Nah cara mazhab Imam Syafi'i ya mungkin dua-duanya. Nah cara Abu Hanifah milih satu yaitu dzikru fardin min afrodil am. Misalnya contohnya ini, misalnya contoh gampang. Misalnya saya punya uang atau mayoran lah. Umumnya kiai itu kan lomo. Ya, karena umumnya kiai lomo, misalnya aku terus ngomongin ini Ali berganti gak ada badrun. Jadi kata badrun ini nas badrun apa? Karena saya ingat badrun tak sebut badrun. Apa badrun mewakili kata santri? Itu kan sama-sama mungkin. Ketika nyatanya dipangan munah kan ya ikhlas, dipangan aab ya ikhlas. Karena saya nyebut badrun itu spontan saja Pak. Spontan. Nah, berarti dzikru badrun itu nas kudu badrun apa dzikru fardin min afrodi santri kemudian sing al-madhkur yang diingat itu badrun. Maka dalam usul fikih Nabi nyebut nama itu tidak qayyid, nyebut adat ya tidak qayyid, bahkan nyebut sifat pun tidak qayyid. Karena potensi nyebut itu ya gampangnya yang diingat. Saya berkali-kali nyontohkan, misalnya Mbah Mun ada tamu, terus Ai bilang, lam salam, Rene, tamuku hormat. Kemudian Muna dengar tidak ke situ itu kan angkuh. Karena kalau salam nggak ada, Mbah Mun itu butuhnya ada orang yang hormat tamu. Meskipun yang disebut salam, karena yang kulino atau candalam. Sekarang nyebut salam itu kan nyebut fardu min afrodiman sing bisa korot bebas, yang bisa memuliakan tamu. Apa nas? Itu pasti butuh korena. Saya kemarin mencontohkan. Kalau itu umum ya umum. Jadi lafadz nas justru tetap umum meskipun disebut. Karena semangatnya adalah sing iso nyugoi tamu. Apalagi pas itu salam misalnya enggak ada. Tapi ada lafadz-lafadz yang nas itu menjadi mansus. Misalnya masalah kawin kemarin tanda. Sekarang kartiah ditokno salam. Bareng wayahe akad, "Cung salam cepet." Terus munah sing rono. Mergo kartiah ditokno salam. Salam ku santri. Nak ngono ora kudu salam aku maju. Ini cara korena kan tidak mungkin. Karena nikah itu pasti khusus. Tapi kebalikannya itu pasti santri goblok. Tadi saya kan berkali-kali misalnya ngundang, "Cung celokno makbub." Ternyata Badrun dengar enggak ke situ karena makbub baru itu kan angkuh sekali. Karena menjadikan yang diperintah sama sekali tidak ada. Sehingga zaman dulu Nabi ya biasa nyelok Abu Dzar yang datang Abu Hurairah, nyelok Abu Hurairah yang datang Abu Dzar.
Sehingga ketika hadis itu khusus tidak ada pengaruhnya. Coba wiridan yang kita baca sekarang itu kan semua riwayat itu ya Aba Dzarrin inni uhibbuka, apa? Riwayat ya Mu'ad inni uhibbuka atau siapa saja pokoknya disebut. Fala tada'anna dubura kulli sholatin sebagai riwayat faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu 11 Nabi nyebut ya Aba Dzarrin ya Mu'ad, jelas disebut nama. Apa kemudian wiridan itu untuk dua beliau tok itu kan tidak ada. Laqo ilabi. Karena nyebut Nabi ya karena yang di depan Abu Dzar ya Nabi bilang ya Aba Dzarrin, karena yang di depan beliau ya Mu'ad ya bilang lauka namaka nahuma ghairuhuma ya laqala hakada, tetap sama. Tapi kalau dinikahkan enggak mungkin. Pikiran RTI itu untuk salah, untuk cah unik, ini pengagum wajah unik misalnya. Nah bayangkan makanya perdebatan usul fikih itu ya ada salahnya, sebagai ilmu itu ada salahnya, tapi salah ketika kaidah saja. Ketika tafasilul umur itu tidak salah. Salah ini loh namun ilmu itu nak umum kan mesti ono salah. Misalnya gini, nak ono mutlak di taksis, ya, nak ono mutlak di takyid, misalnya nak ono am di taksis. Ilmu itu gelamjar, ono salah. Ono salahnya tadi. Iya kalau masalahnya itu am dan taksis atau mutlak dan taksis, jangan-jangan nyebut yang khusus itu dzikru fardin min afrodihi. Hingga aku mendingin cung berkat itu kayak nobat. Kan bukan berarti yang lain haram makan. Karena bisa ada tiga itu loh mau dipangan sopo airi. Nah soalnya makanya masyhur nih usul fikih Nabi nyebut sifat ya tidak kau nyebut adat ya tidak kau. Hingga di ilmu lubil usul itu ada keterangan Nabi menyebut sesuatu itu satu karena menjadi catatan hukum. Tapi uniknya ulama bilang kemungkinan itu kecil. Seorang lagi kemungkinan itu kecil. Kedua menyebut itu lihadisati soal karena ada pertanyaan tentang itu. Kemudian pertanyaan itu diulang oleh Nabi. Tapi la likos dinafi wirihi, bukan niat menafikan yang lain. Itu termasuk masyhur itu. Oleh lubil usul dicontohkan misalnya Nabi gini, Muna takok Nabi ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat. Terus Nabi mengulang lil ghanami zakatun, kambing itu wajib zakat. Kan enggak bisa kamu mafhum wa alal baqar la tajibus zakat wala apa ibil la tajibus. Itu kan ulama geblek. Meskipun Nabi ngendikan lil ghanami zakat. Enggak iso terus. Waqat suraha Rasulullah bi anal ghanam tajib ali zakat la ghairihi sarap ulama sarap kudu diobatno ya napa. Nabi ngendikan ghanam itu karena mengulang. Pertanyaannya memang halil ghanami zakatun ya Rasulullah. Nabi mengulang lil ghanami zakat. Nek tu gale. Gus, nak muna modok ngene jenengan wajib sedekap. Ya muna wajib sedekap. Terus dia huri aku ora wajib. Sarap mergo ora disebut. Itu kan sarap oh. Oh ora goblok meneh sarap napa. Artinya gini, ada bukti penyebutan khusus itu tidak ada pengaruhnya. Tetap hukum tuh ala amihi, hukum tetap am. Paham ya? Nah sekarang problemnya gitu. Ketika Nabi nyebut tamer, wajib zakat tamer. Imam Syafi'i sudah mengumumkan kata tamer, tapi umum sing semi khusus karena hanya kod. Era Yusuf Qardawi kata tamer kata kod diumumno, pokoknya kulumatum bituhul arat. Dan dia fatwa masih gitu sampai wajibkan zakat kakao, cengkeh, melon dan sebagainya. Karena cara pikiran ini wa mimma akhrisna lakum minal ard ya apa saja. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab betul lafadznya umum, tapi kita tidak pernah dengar Nabi zakati khodrawat, zakati fawakih. Berarti ini am sing makhsus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Karena kita tidak pernah dengar. Andai kan betul ma akhrisna lakum minal ard adalah umum, kita dengar dong zakatnya khodrawat, fawakih zaman Nabi. Tapi nyatanya kita tidak dengar. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada potensi am, kok ada khusus itu apa khusus ini memang mentaksis am itu? Atau sebetulnya nyebut khusus nyebut fardun min afrodil kalam. Itu masalah. Ya sudah biasa saja. Saya merasa kok carane roh ya alim kok ora. Tapi jelas itu bisa dideteksi ya kayak tadi. Ketika yai menghendaki ngomah kok rusak kabeh salam. Tentu maksudnya itu siapa saja yang ngresiki dalam. Misalnya candalem 15 ya tentu diantara cah 15 itu. Tentu mengamankan bertahap namun jangan langsung cah santri liya karena pasti tidak ngerti dalam. Ya tadi misalnya candalem 15 dari kata salam menjadi 14 ini nominasi sah karena dua kemampuan yang dalam paham gitu. Ketika 15 benar-benar enggak ada santri siapa saja karena bisa mengganti fungsi nyapu tadi. Tapi tentu yang terdekat yang sejenis dulu. Makanya menurut saya Imam Syafi'i itu pinter.
Sudah, kalau yang dekat dengan taman ya kod dulu, jangan langsung matum bitul ar, paham ya? Ya seorang lagi potensinya ya, cadal membangun itu 10 misalnya, ya nyebut, salam kan nyapu. Tentu misalnya salam nggak ada, yang paling potensi masuk kan 9 ini, karena punya kemampuan nyapu, paham ya? Dan lebih dekat lah memahami yang di Kersano ya itu lebih. Tentu ini gak mesti gampang masuk. Tapi ketika 10 ini benar-benar nggak ada, kemudian ada santri mutatawi yang nggak candalem nyapu, kira-kira diapresiasi nggak sama? Tentu diapresiasi, karena ya tadi fungsinya atau sekedar nyapu. Makanya ketika tamer itu diartikan kot itu lebih dekat. Salam kon nyapu, berarti yang paling dekat adalah tukang sapu dan paling dekat adalah candalem dulu yang masuk, jangan orang lain. Kenapa? Jangan orang lain. Makanya Imam Syafi'i makna di tamer itu kudu dari kalbalat atau kudu balat. Setelah itu lebih umum lagi era Qardawi misalnya apa saja berarti tadi ya, ketika terus misalnya Yusuf Qardawi atau Abu Hanifah lah yang keren itu Abu Hanifah karena Yusuf Qardawi pun induk ke Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ditanya Imam Syafi'i misalnya debat, ya Abu Hanifah kenapa kamu wajibkan matum bidul ardu semua padahal Nabi hanya nyebut tamer. Nabi nyebut tamer nyebut fardun min afrodil al ora kok jadi mukhassis lidzalikal am. Itu cara berpikirnya siapa? Amma Hanifah, paham ya? Paham ya? Jadi aku ngekei berkat munah itu bukti aku peduli ning santri. Ora kok taksisu munah jika dimakan siapa saja. Sah. Paham ya? Nanti tapi ya benar-benar ada fardun itu yang taksis ya. Tadi kasus nikah itu pasti taksis. Cung. Salam konang rene iki suwayahe nikah. Utawa ngene, cung ana bapake salam celuk terus ki ngartekno. Salam ku santri liyane sapa ya oleh kok kan bapake. Wong bapake kok kaya rai liya kan. Ya itu kan tapi sama-sama mungkin. Ya, makanya kemungkinan nyebut apa? Fardun wae ya, fardun min afrodil am atau mukhassis lidzalikal itu potensi. Bang ya. Ya yang benar mana ya delok misalnya seperti ini pasti benar. Misalnya kamu kalau naik Innova pasti donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Padahal di Quran jelas wal khaila wal tiwala wal hamira ditaruka gua wa zina terus apa terus kita tahu ala zuhuri summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Pasti kita sepakat. Al-mazkur adalah khail sebagai marko. Al-mazkur adalah kuda. Tapi ketika Allah nyebut kuda itu maknanya kuda apa? Mutlakul marko. Tentu maknanya mutlakul marko. Sehingga kita naik di Innova ya baca itu, naik pesawat ya baca itu, naik kapal ya baca itu. Kamu tidak bisa mentang-mentang. Oh Allah nyebut nak naik kuda itu mau subhanallah. Berhubung Innova juga kuda, ya rasa dongo itu. Sarap, kenapa? Sarap. Itu kan ada bukti bahwa nas itu layu itu taksis. Jelas Allah nyebut khail, biwal. Apakah naik pesawat tidak baca doa itu? Tentu kita baca. Karena Allah nyebut khail dan zikru fardin min afrodil marko lataksis lidzalikal marko. Paham ya? Nah itu bayangkan kalau di Quran itu seperti itu. Soalnya wong istihad mau modal terjemahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata tadi. Jadi ketika Allah nyebut congken anu Pak Jaran, iku maca donga subhanalladzi sakhkhara lana. Kita yang cerdas karena maknani congken nak numpak tumpakan cek jaran dan selain jaran. Karena itu ekspresi syukur ya kamu baca. Paham ya? Ya tapi nak misalnya kalimat jaran tidak dalam konteks syukur margo, misalnya kalimatnya ini. Cong aku itu butuh balapan. Tukokno jaran. Tapi maknane ngene. Jaran iku kewan. Tukokno pite. Wah, ya sarap ame iku balapan kok. Pite. Mergo jameke padha-padha kewan. Iku ya sarap iku. Dadi itu kan iku iso diukur. Mana fardun yang mukhassis, mana fardun sing min afrodil dari kalangan. Tapi tak wae dadi wong alim paham ngaji wis ngono ora tau. Mulane ilmu usul fikih wis ilmu paling ra menarik. Kalau riyen mulang nang sarang wis kabeh tak biji 6 mergo ya padha ra paham. Kalau riyen ngaji usul fikih teng MGS iku gak tau dibiji 6 nambah kamu. Mergo ya kabeh biji papa tau ora tau dibiji. Ana nek kula niku. Kok paham banget usul fikih. Baru sing pinter musane, kok malah mari bingung. Dari dia ini, mas kita mari bingung. Karena tadi ya memang potensi itu ada semua. Nah, makanya apa usul fikih itu memang sebaiknya nggak dipelajari. Orang liberal sampai liberal itu
Sangune usul fikih. Saya kira usul fikih goblok kira karuan. Makanya ini kan ben ada wong liberal, ben ada wong pinter. Ya sudah gimana ya sudah takdirnya ilmu memang gitu. Yang paling saya kenang dawuh Mbah Mun itu satu dalam hal ilmu. Fa innal ilma idza ulifa qara'ahul fajir was shalih. Wow, ilmu itu. Karena ilmu sekali dikarang maka dibaca orang fajir dan orang saleh. Coba ilmu usul fikih jadi liar, orang-orang liberal pakai usul fikih jadi liar. Ya akhirnya baik sama saya. Coba misalnya saya baca gini namanya, wa qulu linnasi husna wa ahsinu atau apa saja. Berbuatlah baik sama manusia. Orang-orang Islam yang soleh tentu gak enak apa wong kafir harbi. Itu kafir harbi. Sehingga lafaz nas ini maksus apa? Maksus. Gak boleh dong baik sama kafir harbi. Berarti i'anah alal kufar, ada kafirin apa? Harbi. Karena orang liberal enggak. Nyebut kata mukmin lil ghalib karena mukmin manusia. Kafir juga manusia. Wah itu kan jadi liar kalau sudah sampai isu gitu kan liar. Sama pikirannya santri wa ma'arsalna ka ila rahmatal alamin, alamin yang mana? Pikiran itu ya alamin apa saja. Makanya di tengah mana kena orang soleh rusak kabeh, kena orang soleh rusak kabeh. Kena soleh balul cara bamu nek soleh tenan niku. Balul ya repot. Coba kena mana nih jajal. Alamin itu siapa? Santri sing soleh milih, wah alamin itu khusus, ono alim mukhasis. Nah itu bayangkan di semua Quran seperti itu. Malah kalau senang ilmu usul fikih ala resmi pondok kalau ya ini mulang ya males, santri ya. Males, tapi tetap mukoror, tetap sebagai pelajaran giling-gilingan ilmu ini penting. Tapi ra perlu gue nak kenaikan apa kelas. Kalau dia sering kan biji mana guru-guru. Biji bener. Dia harus apa? Papat kabeh apa 6 kabeh? Terus keterusan kan tuh kalau tadi guru biji nak ra 6 kabeh, papat kabeh. Sing iso ya kerpek. Foto Raisa nih. Lho kok Raisa iso dhewe nah digo alat memahami Quran ra perlu go alat tes. Nak pancen nanti alim ya ben digo pinter-pinteran dhewe. Ya makanya kayak sekarang lagi misalnya ketika seseorang itu makan satu kacang menjadi batal itu karena makan apa karena itu khalus fil jauh kayak seperti itu. Ya ketika saya makan satu kacang ini, saya batal puasa itu karena makan yusamma dzalika aklan atau karena itu khalus lima yusamma jaufan. Nah, orang fikih itu pancen bulet. Darane mergo itu khalus lima yusamma jaufan. Wah, akhirnya ulama sing ekstrem ngoroi kuping ya batal mergo nglebokno barang ning jero. Nglebokno ngene ya batal gara-gara kan yo repot. Tapi pikirane kok mosok ta ora mangan kok batal. Cara kula yo ning ati kula fikal bisa mosok ngono ae kok. Ngono ae kok. Terus untungnya apa? Maksudnya kan rugi nggih. Ya makanya pertanyaannya saya ulang lagi ketika seseorang masukno kacang ning mulut terus dikunyah terus ditelan. Batalnya itu karena makan. Apa itu halusnya? Jawab. Kalau karena makan, ya berarti gini itu gak kategori makan ya dulu. Paham ya? Kita waris pinter bapakku. Nah, kalau batal itu karena makan, berarti gini itu tidak makan, goreng-goreng kuping. Tapi kalau itu berarti kan itu halusnya 5 yusamma jaufan. Ya berarti gini itu batal. Karena itu halusnya jauh. Ya milih. Nah, fikih matang itu sudah milih kaul mana sudah milih. Sebenarnya di usul fikihnya masih diperdebatkan. Ya sudah seperti itu wilayah miliknya. Nah, cara madzhab Hanafi ke wudu ning kene kok ana lumah sak delemok ra rata, cara Abu Hanifah ya sah. Kok cara mana ya ngono iku jenenge darani bakso rai, ya sebelum ngene ya bakso rai. Urang sithik ya tetep ngono jenenge bakso. Imam Syafi'i detail diukur min mana bitisa irasi wa min somakhe ubinai wa min mulaqal dakon. Duwet karena jenenge rai ku iki. Lah anak ninggal salah sitok layu sama ghasalal wajhi mergo ana sing matruk, ada yang diting. Tapi cara Abu Hanifah, misalnya kita gebyur raimu ora rotolah daran gebyur rai ta ora? Ya gebyur rai. Ya wis ngono kuwi. Itu pakai teori masoduk, mayasduku alaihi ismu kada. Sing kecelok ngene ya wis. Ya sudah. Nah, usul fikih ada teori mayasduku kada, masoduku alaihi. Itu madzhab apa? Itu kan ya enggak ada selesai. Nah, kalau nyebelah pitik misalnya, umumnya wong nyebelah itu kok nak kok kene jenenge apa lam, cara Jawa enggak nak kok kene kok enggak nyebelah pitik kok jidok
utawa konakhir ya. Bahasa Arab mriki kan unuk, mriki nakhir. Makanya ulama berdebat, misalnya wong nyembelih pitik kok jitok, halal apa enggak? Mergo definisine mau sing darani nyembelih iku piye? Kowe milih aku. Gak iso. Selama ini kan gue baik-baik saja, mergo ora tau mikir mau. Gak darani nyembelih. Sing darani nyembelih. Masuk ke Abin Arifin yang darahnya nyembelah itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini bayang podong alim ya, jadi Bu Hanifah ketemu misalnya. Nah, orang alim kan, semuanya seneng mangan apa pitik. Enggak darahnya nyembelah. Sing darahnya nyembelah. Motong leher. Terus misalnya pertanyaan dari mana? Kayak bilang dari depan, dari nakher. Pertanyaannya, dari nakher itu etika apa syarat sah? Kan aja. Mulane beja-bejane wong zaman akhir wis ora tau istihad terus maca kitab. Jadi mudin tok opah udah. Nah, pertanyaannya sebenarnya nyembelah gitu. Enggak jawab, sebenarnya nyembelah. Makanya jadi perdebatan. Terus ana ulama guri-guri mulai dakek nak nyembelah iku mateni kewan sing duwe nyawa dengan cara yang syar'i. Akhirnya kan gak jelas. Mereka nak sing barani nyembelah iku motong leher, resikonya adalah nak ana jaran lari atau apa sapi lari. Baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nadda, sudah liar. Itu misalnya terus dipanah atau wong nombak, kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disembelih mati, halal tak? Halal kan? Iya, buruan liar, termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya, wedhus liar. Apa dicekal kangelan terus dipanah, terus mati. Halal enggak? Halal. Itu lewat bulu enggak? Jadi ada sekian contoh yang maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Oke. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup misalnya, kalau nanti tentang naruhan kulon mau pitik juga gue ketepri destak, orang itu dalar ada santri, gue sih halal tau rayu, biasanya kan harus kejat jadi sebelah, kejat di sebelah, pas kalau liwat nom, gue sih halal dah, kagak gue halal, tapi ojo kagak aku, perkaku serawongi gue iman, gue pitik gede. Kalau pitik cilik kan kejat lah orang di sebelah, mereka raiman, loh. Saya kira sing mari dekne yakin halal mereka gede atau mereka kejat. Enggak jawab. Mereka gede. Muka cilik itu. Enggak urusan. Nah, cara pikiran mazhab Syafi'i termasuk yang didukungi Anatul Talib. Syaratnya hewan yang sebelum sebelah itu hidup hayatan mustaqirah, hidup yang kecelok hidup. Sehingga hayatan muttaribah atau hayat sing ghairu mustaqirah. Yang andai kan dibiarkan pun pasti mati. Kayak wong koyo pitik kepelindes terus. Nah, terus kepelindes ndase. Kan meskipun ini kan langsung mati. Karena untuk mati akan konfirmasi be Israel barang itu kan enggak cepet. Kan ra iso pepe kepelindes langsung tak mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andai kan enggak disembelih pun kan mati. Nah, yang sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut, dihukumi karena dia punya kehidupan yang sudah ghairu mustaqir, pasti mati. Sono ulama sing tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara mripat ijek delok, cara utek ijek iso mikir. Itu halal, mergo ijek urip ya takoki maksudnya pitik takoki. Nah, kemudian ada ulama, kan model Hanafi gak ngono, pokoknya agar kejat-kejat itu jenenge cek urip. Sudah halal. Pokoknya ngono ku jenenge urip. Ya mustaqirah, cara mustaqirah ngono ku jenenge urip. Mergo darane urip iku ora kok nyawane jek ning kono urung pindah. Kejat-kejat lah. Urip. Anak urip ya oleh disebut. Ya sudah, berhubung pitike gede anut madzhab iku wae. Tapi pitike cilik madzhab Syafi'i. Makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu, pakai mayas itu kualitas. Nah, dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu, karena Imam Syafi'i itu putu murid Abu Hanifah. Jadi kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih Mbak Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia itu muridnya bisa Hanifah. Misalnya masalah siktun.
bayi keluaran lagi lahir dan tidak pernah hidup sama sekali. Imam Syafi'i pun berpendapat nggak usah disolat. Apa? Karena sing darani solat itu solat alal mayyit, apa? Solat alal mayyit. Darani mati itu ono takut dumul hayat, apa? Takut dumul. Jadi darani mati itu berarti tahu urip. Sementara siktun bayi keluaran sing lahir langsung mati berarti ora tahu urip. Berarti ora perlu disolati karena sing keceluk solat alal mayyit ya solatuman sing takut damahu hayatun. Pernah? Paham? Makanya pertanyaannya, ketika bayi lahir disolati itu karena dia hidup apa karena dia Bani Adam? Sepertinya ekstrim. Makanya kalau yang pakai karena dia Bani Adam berarti definisinya asal ala surati adamiyin ya disolati meskipun wulida maitan. Debat lagi kan? Saiki sholat alal mayit itu mergo dekne Bani Adam apa dekne taurib? Mulai enggak kuat. Fikih kan fikih mateng wis sak garis karena fikih enggak fikih usul fikih. Fikih mateng. Ya sudah jadi ngene iki wis. Ini tapi ya lumayan zaman akhir. Nah, saiki misalnya pertanyaane, orang salat itu salat wong urip, malah nek ora tau urip ora usah disolati. Saiki misalnya ana keajaiban, ana wong kelahiran iku daging sak bola bal-balan. Terus kejet-kejet, mbok salati to ora? Bariku mati, bar kejet-kejet iku mati. Mbok salati to ora? Tahu urip lho. Tapi ora suratu adami. Rupa bal. Gimana lho? Loh, bisa tak kita? Kira tahu mikir. Pakai ini sholat alal adami atau sholat sing takut dan mau kaya. Yang darani sholat mayat, sholat sing tahu. Nah, kira-kira perdebatan fikih ya begitu terus. Ya itu sudah ada yang mansus, ada yang mukharaj, ada yang. Nah, ini kalau suwun serasa sinau usul fikih. Tekdir ngalim yang kok iso-iso dhewe nek ora serasa. Jadi kalau dikajian mulang usul fikih. Jadi dulu Mbah Zubair alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa. Zaman Mbah Sahal urip alim fikih ngaji Mbah Zubair. Beliau di kitab Thariqatul Usul, napa? Thariqatul Usul fi syarhi bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya ora tenanan, dia kalau bujane. Karena nak tenanan sing sekuler ta sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk terus bento. Perkara wong khusyuk bene tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur guyon Mbah Mun zada khusyukan zada. Tambah khusyuk tambah bento. Mesti wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat ku nak tamer, nak ora tamer gak sunat. Kok Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Jadi akhirnya kayak PKS kan aku terus. Kayak kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Narono tamer cek degan, cek es teh, es puding pokoknya manis. Karena maknanya tamer itu halawiyah. Ya jelas tamer itu ora rokok, gak mlebu mesti. Jadi sehingga Kiai Jawa ya rileks ae. Ya misal jika ada tamer ya halawiyah lah, cek degan, cek es teh. Ya sudah karena maknanya tamer itu halawiyah. Halal. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Nggak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi dzikru fardin min afradil halawiyat. Latayen kudu tamer. Nah itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut dzikru fardin min afrodi ummati lal murad takyin nang Abu paham ya? Ya itu begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Fa minal wajhi ini kultu al-athar jadi di sunnah rasul piye. Ana ono muni sunnah rasul sik tak analisis ya usul fikih. Usul fikih sing piye sembuh pokoke. Wayan kunulan ono iku gunaka ing dalem kono-kono panggunaan apa wajib event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Nah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk apa? Produk. Wahai su aku lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, maknane fal qadim ngote kaul qadim khilaful jadid. Awil qadim to aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, napa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid.
Wa haitsu aqulu awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wa haitsu aqulu wakila kada fa huwa wajhun dhaifun masyhur itu. Kalau ada kata kila berarti fa wajhun dhaif. Karena kila itu sigot tamridi. Wa sahihu ta qaul sahih atau pendapat sahih atau wajah sahih awil asau khilaful qil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajhun dhaif. Wa sahih awil asau khilafu. Wa haitsu aqulu wa fi qaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrojah khilafu. Berarti agar ana wa fi qaulin kada, farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah, adumuha kamu ngumpulna ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar. Yang bawi ingkang sayuk jopo Allah yukhallain toratin sepek napa alkitabu kitab minha saking masail nafisah. Bon niki komentar Imam Nawawi. Iki kula nate bilang dadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kata sekolah tidak lupa ya. Karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar, ngaji fikih loh guys. Saya ulang lagi ngaji fikihnya. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sohibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Ghazwini, pengarang kitab Hawi. Nah, kemudian ini yang muridnya Imam Rafi. Yang muridnya siapa? Imam Rafi. Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Berarti Imam Nawawi, Kamal Salah, terus Muhammad Sohibul Syamil, Sohibul Hawi, terus Imam Rafi. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawut 3 orang. Terus Imam Rafi'i itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi'i sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasit sama Basit. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial nih bab fikih. Dia itu penemu fikih. Semua fikih itu ngiduk kitab Wasit sama Basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari Wasit dan Basit. Jadi muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali adek niku mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali saake. Makanya Ihya itu enggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabir pakai fikih, ada toharo, ada bab salat, bab zakat dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar itu wong nyimpulna Ihya kitab tasawuf. Iku semune ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Mau krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan, Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam, kita tasawuf ning ndi cara lebih biasa wae kita fikih. Saya mau ngatau ngaji-ngaji, nah wes ya utok ke tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Wasit Basit ini kemudian kitabnya besar terus ditahrir jadi kitab Muharram. Karena Rafi itu butuh murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani? Itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayat. Makanya qala fin Nihayah itu karangannya Imam Haromen. Nah ya sudah seperti itu terus. Nah Muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir apa sudah ditahrir. Udah Imam Nawawi direvisi lagi tapi setelah 3 guru tadi ya tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tahqiqnya itu. Imam Nawawi itu orangnya pede sekali. Itu pernah didebat mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai Muharrar kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih ngidolakan Ibnu Taimiyah. Nyebut Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak ning Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir ning Mekah kangelan. Wahabi ora pati ngakoni siapa? Imam Ghazali tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan keren. Dan aning NU kan Ibnu Taimiyah itu gak keren, man gua malah. Sing keren iku jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah ning wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak ning hadis kan keren Imam Bukhari, Imam Hajar Al-Asqalani kan. Ya setiap orang. Paham ya? Nah, aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya
Nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah makanya ketika beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan al-muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti al-muharrar. Nah Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal satu murid tadi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wa rubaten wal qadamain. Jabah 1, yaden 2, rubaten 2, qadamain 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-asah ya sudah. Sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan yang darani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabal al-ardi dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan al-asah enggak, sujud harus 7 anggota. Kalau enggak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusuk dibully sarah-sarah, kata sarah-sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini ngeper. Saya kata Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah enggak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu kata beliau saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud ala jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yak tamilu. Berjudi lah mungkin sah mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadalah kawaji, bukan sajadalah kawaji wayadi warubati. Tadi ya karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadalah kawaji. Ya sudah berarti enggak perlu enggak perlu robat. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sab'ati a'dhumin karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah kan. Ala sab'ati a'dhumin ini sujud super. Pemenang kotakana ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah matane. Wis paling mangkel. Gua tahu nang kantor pas ana acara salat khusyuk. Bapak agak datang. Ben teko, ya saya teko tukokno tiket kan seminar ning kota kan tiket. Ya seneng ya ora, senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus salat iku koyo senam yoga. Dadi takbir iku jare apa? Ambil nafas. Ya paru-paru. Pokoke fungsine salat iku koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud, wah apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya ada wong sholat loro, sing ora sholat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Nggih. Jadi mulai aku takok, "Pak terus sampean piye?" Ya piye? Ya wong nganggur wae jar aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri kan sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ora tau sholat. Nah kalau barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud, Pak. Jare mari jebare rezeki Cina ora tau duka ya. Kan saya takut tadi nek ora dibantah. Ya iku ora duka kok sugih santri duka kok. Sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka yo melarat sak putune. Atau dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya duka jare jebare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama tadi. Kowe darani salat ra ono fungsi medis yo keliru. Mosok gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok salat koyo senam. Yo senam. Aku nek kabur kudu ngene. Renggangkan tangan karena ini mata.
Serasa melo-melo biasa wae, tapi ora usah gedeng biasa. Wong sing gawe seminar ngene yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Wis ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terusno. Wa farrajih wa min hamasailu ini nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab min. Wa aqulu fi awaliha qultu. Wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan kultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang kultu, berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu, berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham ya? Jadi kalau angker kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu, berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Jadi ngenteni kultu, kalau dia kultu berarti kan komentar apa? Komentar. Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat, ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Rafi'i bilang, Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya, makanya beliau bilang sebut ini kan wa aqulu fi awaliha kultu wa fi akhiriha wa wallahu a'lam. Mesti wae wa alam. Tapi dia ini baru muni kultu ya sadar nak. Iso wae bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Ya bar ngaji muni. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma ta apa wae wajadta kang metu isirahu ing ma min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar iku ngene fa'tamidha mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah senajan to sak lafdhah fala buddha mongko tan kena ora minha sang ziyadah. Niki hebat tenan niki mulane kula nu yakin Imam Nawawi wali karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong teng mriki kula sorokan mbek Casarang ngantos sampean mbek Gus Ahyat kalian Yesus nganti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qari'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qari'. Tapi kadang-kadang beliau bilang jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qari'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santri itu bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau wacarian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda minha. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi nambahi kalbun akur karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat itu dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. 2 ghairu ma'ruf tidak dikenal. 3 sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab kok dia kesulitan lampu itu dia ini sorry itu murah saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delala pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah.
Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan, tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna